Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, di channel Afreza Rahel, dan masih saya di sini, Afreza Ramadhani Herlian, yang akan membawakan cerita mengenai biografi, kisah hidup, dan perjuangan seorang pahlawan di Kalimantan Timur, yaitu di mana salah satu dari pahlawannya yaitu adalah Abdul Muiz Hasan. Dan Abdul Muiz Hasan ini baru-baru saja dinobatkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Sebelum kita mulai ke sesi materi atau cerita tentang biografi, kisah hidup dan perjuangan, mari kita masuk ke intro dulu. Untuk pertama-tama, mari kita masuk ke biografi. Check it out. Oke, sekarang kita masuk ke biografi Abdul Muiz Hasan. Abdul Muiz Hasan lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni 1924 dan beliau meninggal di umur ke-81 tahun di Jakarta pada tanggal 2 November tahun 2005. Beliau ini merupakan putra kelima dari pasangan Muhammad Hasan yang merupakan ayah beliau dan Aisyah yang merupakan ibu beliau. Abdul Muiz Hasan sendiri menikah di umur ke-20 tahun dengan Fatimah dan dikaruniai 6 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Beliau ini dikenal sebagai salah satu tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Kalimantan Timur pada tahun 1940 sampai 1945. Dan beliau merupakan salah satu pemimpin diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai 1949. Baik, itu adalah biografi dari Abdul Muiz Hasan. Mari kita lanjut ke kisah hidup Abdul Muiz Hasan. Check it out. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kisah hidup dari Abdul Muiz Hasan. Pada di usia 5 tahun, Abdul Muiz Hasan telah menempuh pendidikan di Masjid School yang didirikan oleh Aminah Syukur bersama dengan suaminya Muhammad Jacob. Lalu, beliau mendapatkan ijazah mullah dari Institut Hadzoninland. Dan di samping itu juga beliau mendapatkan ijazah di Berkhonding A dan B, serta menamatkan pendidikan di HIS di Sungai Pinang, Samarinda. Ngomong-ngomong, di saat remaja beliau ini telah melakukan aktivitas berupa pergerakan kebangsaan di Samarinda. Dan beliau ini juga belajar masalah politik dengan A.M. Sangji. Kalian tahu kan A.M. Sangji itu siapa? Nah, A.M. Sangji itu adalah salah satu tokoh pergerakan perjuangan penyadar ex-PSII bersama dengan H. Agus Salim pada masa penjajahan Belanda. Lalu, di saat umur ke-20 tahun, tepatnya sih pada tahun 1944, beliau ini menikah dengan Fatimah yang umurnya tuh 4 tahun lebih muda lah dari beliau. Dan dari pernikahan mereka ini dikaruniai 6 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Baik, itu kisah hidup dari Abdul Muiz Hasan. Mari kita lanjut ke perjuangan beliau. Let's go.
Oke, kita kembali lagi. Pada saat ini kita akan masuk ke pembahasan perjuangan dari Abdul Muiz Hasan. Baik, pada tahun 1962, beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Kalimantan Timur yang kedua. Dan pada tahun 1940, beliau mendirikan lembaga Rukun Pemuda Indonesia atau Ropindo, dan beliau menjabat sebagai ketua dari lembaga tersebut. Lalu pada tahun 1942 bersama dengan A.M. Sangji, beliau bersama-sama mendirikan Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat. Setelah itu, beliau pernah bergabung dalam panitia persiapan penyambutan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda. Dan beliau juga bergabung dalam gerakan Dr. Soweji untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya pada saat telah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, Samarinda dan Kalimantan Timur masih belum masuk ke dalam Republik Indonesia. Dan dari hasil konversi media bundar pada tahun 1949, Kalimantan Timur dinyatakan masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, lalu pada saat itu Front Nasional dan masyarakat Republikan tidak puas akan hasil tersebut. Maka dari itu, Abdul Muiz Hasan mempelopori untuk tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari RIS atau Republik Indonesia Serikat dan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, dari hasil tuntunan dari Abdul Muiz Hasan membuahkan hasil dikarenakan pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat menyatakan bahwa Kalimantan Timur masuk ke dalam NKRI atau Negara Republik Indonesia di tanggal 10 April 1950. Dan maka dari itu, akhirnya Kalimantan Timur masuk ke dalam Republik Indonesia. Dan tuntunan dari Abdul Muiz Hasan membuahkan hasil bahwa Kalimantan Timur sekali lagi berhasil masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu saja sih pembahasan dari cerita biografi kisah hidup perjuangan dari Abdul Muiz Hasan. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan ada salah-salah pemberian data dari pembahasan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye.